Pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita dari SD sampai kuliah itu terus-terusan belajar Pancasila? Apa sih manfaatnya gitu? Kayak emang sepenting apa sila itu buat hidup kita gitu. Nah, di video ini mungkin aku bakal bahas sesuatu yang sering kita hafal tapi jarang banget kita mendalami. Yang akan kita bahas adalah filsafat Pancasila gitu. By the way, kenalin, nama saya Devari Jabar Bagia dari kelas I NPM 251000333. Ya, aku adalah mahasiswa yang lagi berjuang nih sama tugas-tugas seperti ini, video-video gini nih. Nah, dan hari ini aku bakal coba ngejelasin materi ini dengan yang santai, yang bahasa-bahasa gaul yang mungkin gampang dicerna oleh Gen Z gitulah. Nah, tujuan video ini simpel aja sih. Aku mau ngajak kalian yang nonton ini untuk memahami filsafat Pancasila. Walaupun emang kalau misalnya kita mendengar apa kata filsafat Pancasila pasti mendengar kayak gitu malas banget. Nah, tapi aku bakal ngejelasinnya dengan bahasa simpel gitu. Dengan apa ya? Pendekatan kita dalam sehari-hari gitu Pancasila atau makna dalam filsafat Pancasila itu. Nah, dan kalau misalnya kalian nonton sampai habis nih manfaatnya kalau misalnya kalian nonton sampai video ini beres gitu 10 menit. Yang pertama, pemahaman kalian tentang Pancasila tuh bakal berpengaruh banget nih, bakal new insight buat kalian loh. Bisa jawab dosen saat menanyakan tentang filsafat Pancasila, itu bisa juga. Yang ketiga, yang paling penting nih, penjelasan ini membantu kalian buat bikin tugas atau presentasi juga. Jadi lumayan kan kalian nonton video ini walaupun dengan waktu yang sangat lama 10 menit gitu, sambil nambah-nambah wawasan juga buat kalian gitu. Kalau misalnya kayak gitu mah kita mulai aja mungkinnya pembahasannya. Kita bakal bahasnya santai aja kok, tenang, tetapi bakal masuk akal gitu, atau enggak masih bisa dicerna dengan gampang, tidak usah pusing-pusing gitu. Jadi sebelum bahas Pancasila gitu ya, kita ngomongin dulu nih, apa itu filsafat? Kalau misalnya dalam arti kata filsafat itu adalah cinta dan kebijaksanaan. Kalau misalnya disederhanakan gitu ya, filsafat itu kayak mode mikir gitu, lebih dalam. Biasanya kalau misalnya kita cuma di permukaan aja gitu. Nah, contohnya mungkin kayak kenapa kita hidup, apa yang penting dalam hidup kita ini gitu. Kenapa suatu hal itu ada benar atau salah gitu. Nah, filsafat itu ngajak kita supaya berpikir atau tidak menerima sesuatu dengan mentah-mentah gitu. Tapi mikir lagi, kenapa itu teh begitu? Itu teh ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke menu utama nih. Anggap ini main course-nya gitu. Tadi kan kita bahasnya sedang ke appetizer gitu, ini main course-nya. Kalau misalnya aku bakal jelasin dulu, filsafat Pancasila itu adalah cara berpikir kita menggali makna dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, jadi bukan cuman kayak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan gitu, kerakyatan atau keadilan gitu. Bukan cuman hafalan, tapi sama makna dan tujuan Pancasila itu apa gitu. Kalau misalnya kita breakdown satu-satu, ketuhanan itu kan kita diajarin buat percaya sama Tuhan, apapun agamanya, dan hidup dengan nilai moral yang baik gitu. Kalau kemanusiaan itu kayak intinya jangan jadi orang jahat, hargai orang lain, jangan nindas atau jangan terlalu egois lah gitu, apatis, egois, janganlah. Nah, persatuan itu kita beda-beda tetapi tetap Indonesia kan, maksudnya ya itu emang Bhinneka Tunggal Ika mengartikan kayak gitu kan. Jadi jangan gampang kepecah belah oleh hal-hal yang receh, atau enggak jangan bilang kepecah oleh yang sosmed kan sekarang banyak banget tuh bisa gampang membelah kita gitulah. Nah, kalau kerakyatan itu dalam hidup kita jangan terlalu ambil keputusan, itu idealnya dengan musyawarah kan, ya bukan emosi gitu. Jadi jangan mengambil keputusan itu dengan kepala panas gitu, harus menggunakan kepala dingin supaya emang tertujunya gitu, maksudnya hasilnya juga bakal enak gitu buat semuanya gitu. Kelima itu kan keadilan sosial tuh, kita pengen hidup negara ini adil gitu, semua orang itu punya hak hidupnya yang sama gitu, gak perlu dibeda-bedakan. Contoh misalnya aku dan teman aku mempunyai hak hidupnya, hak pendidikannya sama gitu. Nah, jangan ada pembedaan daripada kita berdua gitu. Nah, jadi filsafat Pancasila itu kita ngajak kita berpikir kenapa nilai-nilai itu penting ya, dan gimana cara ngejalaninnya. Walaupun emang mungkin kalian nanti bakal aku jelasin nih, tapi aku bakal spill tipis-tipis dulu. Kalian tuh emang ternyata sering menerapkan nilai-nilai Pancasila itu gitu. Nah, kedudukan filsafat Pancasila gitu ya, yang selanjutnya, kedudukan Pancasila itu apa sih gitu. Jadi kedudukan Pancasila itu buat apa gitu, buat kita tuh sebagai warga negara Indonesia gitu.
Yang pertama itu tuh, Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi semua aturan hukum, kebijakan harus sesuai dengan Pancasila ini gitu. Undang-undang dasar juga harus, bukan harus, tapi mengikuti emang Pancasila itu gitu. Yang kedua itu sebagai pandangan hidup kita bagi rakyat Indonesia ini. Itu lebih ke dalam keseharian sih, kayak pedoman moral gitu, cara kita bersikap atau cara kita berperilaku gitu. Sebagai ideologi, yang ketiga itu sebagai ideologi tuh, ini arah besar negara gitu. Kita mau jadi bangsa yang adil, damai, bersatu, dan sejahtera. Kalau misalnya dalam manusia itu, kalau Pancasila itu dalam manusia, bisa dibilang bahwa Pancasila itu core value-nya gitu, core value-nya manusia, berarti core value-nya dari Indonesia itu. Jadi core value itu adalah nilai penting yang ada di dalam kehidupan kita gitu. Tapi ya kalau misalnya kita berpikir juga, kalau misalnya jika terjadinya Pancasila, yang semua warga negara kita nih menerapkan apa nilai-nilai dalam Pancasila, jujur itu kelebihan. Nanti dulu kita bakal bahas dulu nih Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih. Sekarang bagian yang mungkin paling relatable banget sama kita semua nih, karena kita bakal berkesinambungan terus nih. Mungkin ada juga di kalian yang tidak sadar bahwa Pancasila itu nilai-nilai Pancasila itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya kehidupan pribadi banget nih yang mungkin sering kita alami gitu ya, mungkin yang sering kita pakai gitu. Contoh kayak bilang makasih aja itu udah termasuk dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Mungkin aku bakal ngajakin dulu bilang makasih, gak nyontek, menghormati orang tua, jujur, gak ngerugiin orang lain. Itu kayak udah Pancasila banget lah gitu. Udah kayak dalam kehidupan sehari-hari, di sosial, lingkungan sekitar gitu. Misalnya kerja bakti di kampung juga itu ya, karena kan emang ada persatuan dalam Indonesia itu. Jadi kitanya harus kerja bakti di kampung, bantu tetangga, toleransi sama orang beda agama, gak bikin ribut cuman gara-gara beda pendapat gitu. Semua ini wujud persatuan dan kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kita nih di kampus nih, teman-teman yang satu kampus dengan aku atau dengan teman-temannya gitu yang sekarang lagi ada di sekolah atau di kampus, diskusi kelompok tanpa marah-marah juga itu sebenarnya sudah termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Musyawarah waktu nentuin ketua kelas gitu, menghormati dosen aja kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Gak ngebully temen, tapi jujur jarang banget kan kita ada yang ngebully gitu. Jadi emang kita sebaiknya jangan ngebully teman, karena emang misalnya anggap di negara ini, misalnya kita ada di negara lain, emang ngebully teman tuh emang hal yang tidak boleh dilakukan kan oleh kita semua. Jadi emang ngebully teman tuh bukan hanya untuk nilai-nilai Pancasila, tapi emang buat kehidupan yang lebih layak lah buat teman kita. Hak yang teman kita dapatin, tidak boleh ngebully, gak boleh dibully gitu. Itu juga contoh penerapan sila keempat dan kedua gitu. Kalau misalnya dalam kehidupan bernegara gitu ya, pemerintah itu harus bikin aturan yang adil gitu tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu. Semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada yang melenceng jauh dengan nilai-nilai Pancasila ini. Jadi bagian kelima itu tentang apa? Tentang kesimpulan. Ini udah penghujung akhir nih. Ini aku udah menjelaskan, waktunya sudah 9 menit beberapa detik lah mungkin kita. Jadi kita bakal menjelaskan singkatnya aja gitu. Jadi filsafat Pancasila itu memahami makna dari nilai-nilai Pancasila itu tersebut. Yang kedua itu Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi pedoman cara hidup kita. Yang ketiga dan yang paling penting nih, nilai Pancasila itu tidak jauh dari hidup kita sehari-hari. Kita bahkan saya menerapkannya tanpa sadar. Ya contoh kayak tadi bilang makasih, terus hormati orang tua, itu udah hal-hal yang sering kita lakukan tapi kita belum sadar bahwa itu ternyata nilai-nilai dari Pancasila gitu. Kalau misalnya kita benar-benar ngejalanin Pancasila gitu ya, hidup bakal lebih damai, rukun, dan adil. Nah, lanjutin tadi, jika di negara ini semua orang menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu, saya yakin bahwa negara ini mungkin menjadi negara adidaya juga, bukan cuma negara berkembang gitu, bisa menjadi negara adidaya yang
powernya bisa sama-sama kuat dengan negara-negara adidaya yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya penjelasan dari aku tentang filsafat Pancasila dalam versi yang mungkin bisa kalian dengerin gitu, yang mungkin kalian santai banget nih buat dengerin gitu. Jadi aku bakal ngejelasinnya gitu kayak gitu aja, nggak yang harus kalian apa ya pusing banget gitu, walaupun emang materinya ini tuh emang filsafat Pancasila yang mungkin kalian bakal filsafat males banget karena emang didengarnya gitu. Nah mungkin aku pengen makasih aja yang nonton sampai menit segini nih, ini cukup lama sih buat kalian tonton gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah pemahaman buat kita semua, karena yang pertama emang Pancasila itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan dilewatkan nilai-nilai dari Pancasila itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang punya pendapat, masukan atau mau nanya sesuatu, bisa aja kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin di video berikutnya juga tentang Pancasila juga.